Shalom, salam sejahtera dan sukacita dalam Kristus. Ada pantun, luar pelabuhan namanya dermaga. Mau berenang di sana harus hati-hati. Kalau mau mendapat rahmat Tuhan, teguhlah dalam iman, jangan pesimis. Ingat ini akronim dari Eloknian Dere Yesus. Renungan tokoh Thomas Didimus Rasul diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tidak jadi makan telur dadarnya dan berseru, "Mana cangkang telurnya?" Nenek menjawab, "Buat apa cucuku? Sudah dibuang di tempat sampah." Si cucu pun berlari dan mengaduk-ngaduk sampah di keranjang anyaman bambu. Sambil tersenyum senang dia berkata, "Ketemu cangkang telur bebek." Usut punya usut, ternyata dia tidak suka telur ayam. "Karena aku sudah melihat, maka aku percaya." Nenek pun geleng-geleng kepala melihat ulah cucunya yang langsung melahap telur dadar buatannya dengan sepiring nasi hangat. Murid Yesus yang terkenal karena ketidakpercayaannya adalah Thomas. Namanya berasal dari akar bahasa Ibrani ta'am, artinya dipasangkan atau kembar. Dalam Injil Yohanes mempunyai nama julukan Didimus. Yohanes 11 ayat 16. Istilah bahasa Yunani berarti kembar. Menurut tradisi Syria dan Mesir, nama kembarannya adalah Yudas. Thomas, seorang Yahudi, merupakan salah satu dari ke-12 Rasul Yesus, lahir di Galilea. Sebelumnya hidup sebagai nelayan pembantu dari keluarga sederhana. Mulanya ia tidak percaya Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit. Sebelum melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali Thomas tidak percaya. Yohanes 20 ayat 25. Thomas berpikir itulah tanda-tanda yang menunjukkan identitas Yesus melalui luka-lukanya, mengungkapkan seberapa besar ia mengasihi kita. Karakter yang ambigu, terbuka keragaman makna dan penafsiran makna ganda, yang meragu, yang percaya. Thomas yang meragu untuk percaya disebut Didimus karena ambiguitasnya, model bagi mereka yang mencari. Tidak cukup melihat, tidak cukup mendengar dari murid-murid lain, ia ingin menyentuhnya, merasakannya, mengalami pengalaman rohani secara pribadi. Keraguan Thomas akan kebangkitan Tuhan Yesus bukan hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Thomas sebetulnya adalah murid yang berani, rela mendukung Yesus di masa-masa berbahaya. Yohanes 11 ayat 6. Kesiapsediaan Thomas akan panggilan kemartiran. Dia tanpa henti mencari kebenaran, seperti anak yang ingin tahu, mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 5. Thomas adalah salah satu murid yang dengan lantang mengakui ketuhanan Yesus. Tuhanku dan Allahku. Pernyataan paling jelas keilahian Yesus. Yohanes 20 ayat 28. Santo Agustinus menanggapi, Thomas melihat dan menyentuh manusia dan mengakui Allah yang tidak dapat ia lihat dan tidak dapat ia sentuh. Dengan apa yang ia lihat dan sentuh,
ia sekarang membuang jauh dari dirinya setiap kebimbangan dan menjadi percaya. Paus Benediktus XVI mengatakan bahwa tradisi kuno menyebutkan Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah dan Persia menurut Eusebius dari Kaisarea. Kemudian pergi ke India Barat, akhirnya ke India Selatan, membuat banyak mukjizat dan menahbiskan uskup-uskup serta imam-imam. Dekat Madras, Thomas menerima mahkota kemartiran tahun 72, mati dipanah dan ditombak, dimakamkan di Santom Katedral Basilika, Chennai. Kisah Thomas si ragu-ragu tentang bagaimana hidup Yesus telah merasuk ke dalam hidupnya sendiri, tentang ketakutan-ketakutan dan keraguan-raguannya. Ia berbicara kepada orang-orang yang saat ini ragu-ragu, mereka yang ada di antara kita yang melihat harapan-harapan dan mimpi-mimpi dihancurkan. Relevan dengan masa kini, pernyataan Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya," bagi orang-orang Kristen yang akan datang setelah Thomas. Artinya, termasuk kita juga. Santo Thomas memperlihatkan kepada kita bahwa iman haruslah dihayati secara nyata dalam pergumulan hidup sehari-hari. Untuk menjadi rasul yang percaya pada Tuhan Yesus, maka berani akan tugas perutusan. Sebagian dari kita mungkin masih kurang yakin akan tugas perutusan masing-masing, walau jelas ada berkat oleh imam di akhir perayaan liturgis. Perkataan ite missa est, yang artinya pergilah kamu diutus. Siap menjadi evangelizer, pembawa kabar gembira, pewarta, pengurus harian gereja, pengurus wilayah lingkungan, dan lain-lain. Kala mendapat tugas belajar ikut penjaringan training of trainer pada sekolah evangelisasi pribadi, menanggapi dengan ya dan berani siap diutus, ikut pembelajaran sesi per sesi dan taat pada PR-PR yang ditugaskan. Menjalani proses seleksi dan wawan hati yang tentunya tidak mudah, tapi semangat mengandalkan Dia yang mengutus. Siap juga menjadi evangelizer pada setiap orang yang kita temui kala mereka mengalami keterpurukan karena COVID dan dalam kesehatan dan ekonomi. Perlengkapi diri dengan pengajaran Alkitab dan gereja. Menjadi utusan Tuhan dalam mewartakan kabar gembira, perlulah memahami kitab suci dan ajaran gereja lebih mendalam. Menjadi bekal dalam mewartakan kepada banyak orang, sehingga menjadi mantap baik ke dalam diri sendiri, mempunyai perisai iman, dan mempunyai kemampuan menjawab pertanyaan dari orang yang kita evangelisasi. Evangelisasi dari bahasa Yunani euangelion, artinya kabar baik. Proses penyebaran kabar gembira tentang kerajaan Allah kepada orang yang belum mengenal Injil. Ikuti kursus pendalaman kitab suci di gereja atau lembaga resmi seperti KPKS, kursus pendidikan kitab suci yang butuh komitmen tinggi. Memang ada harga yang harus dibayar, tenaga, waktu, pikiran, terkadang uang, yang semuanya demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita lepaskan keraguan kita dan miliki iman yang mantap, iman yang kita alami bukan karena kita telah melihat Yesus, tapi karena kita percaya penuh kepadanya dan siap menjadi rasul masa kini, siap diutus kemanapun Tuhan mau. Sudahkah kita mantap menjadi yang berbahagia dalam iman kepada Yesus, berani dan siap menjalankan misi perutusannya dengan sepenuh hati? Selamat berbahagia karena percaya dalam Tuhan. Berkah dalam